Kalau kita sebutnya itu dengan nama terakota, jadi terakota saluran air bersih untuk masuk ke kawasan Batavia sendiri. Itu cukup detail ya, cukup lengkap. Jadi sepanjang jalan pintu besar selatan di area stasiunnya kita, kurang lebih sekitar 400 hampir 450 meter gitu, kita temukan salah satunya saluran air yang mensuplai air bersih ke kota Batavia. Dari kita, dari sisi tim proyek itu sudah maksudnya aware akan adanya temuan-temuan gitu. Makanya dari awal mula proyek kita sudah menggandeng tim ahli cagar budaya sih sebenarnya, dari mulai tim arkeolog untuk mendampingi berjalannya proyek kita. Iya, karena kan khawatirnya kalau misalnya kita ngeliatnya ini kan kayak semacam bongkahan biasa gitu, jadi mungkin kita nggak aware gitu, kita lanjutkan aja proyek kita, padahal ternyata bongkahan itu bernilai atau berarti. Stasiun MRT itu kita punya tema, memang kayak glodok gitu kan, menyesuaikan dengan lingkungan di area sekitar. Jadi tema stasiunnya itu Jakarta Kota juga kurang lebih seperti itu. Kayak Monas, Tamrin gitu, menyesuaikan dengan tema-tema stasiun. Desainnya pun menyesuaikan dengan stasiun. Halo Sobat Budaya, senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali bertemu dengan Sobat Budaya dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kita akan bicara banyak mengenai promosi, juga bagaimana memberikan apresiasi seni dan budaya khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Seperti baju yang saya kenakan saat ini adalah dari Melukmel. Ini juga ada ornamen-ornamen ondel-ondelnya, lucu ya. Adalah eksplorasi dari seni budaya Betawi. Nah, kali ini kita akan bicara hal yang seru banget. Ternyata ada temuan arkeologi dalam pembuatan MRT fase 2A. Nah, ini kita akan ngobrol langsung sama narasumber kita, adalah Kepala Divisi Project Management Construction 2 PT MRT Jakarta, ada Bapak Indra Gunawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Terima kasih sudah hadir di podcast kita buat ngobrol-ngobrol, meninggalkan project MRT sebentar ya Pak ya, ngobrol sama kita ya Pak. Ini saya baru tahu, jadi ketika pembuatan MRT terus ditemukan ini artefak-artefak gitu Pak. Betul, jadi salah satunya tuh kalau proyek ini kan yang fase 2A ya Bu ya. Jadi fase 2 itu maksudnya kalau kita ngobrol fase 2 dari mana ke mana sih Pak? Jadi kalau fase 2 itu lanjutan dari yang Lebak Bulus ke HI, 2A itu melanjutkan dari Bundaran HI sampai dengan Jakarta Kota. Oh, jadi ke arah utara. Ke arah utara, betul. Baik, nah di situ ditemukannya. Betul, kebanyakan sih di antara stasiun-stasiun. Ditemukan pertamanya yang objek diduga cagar budaya gitu. Kalau misalnya kita dilihat di area Tamrin itu kan ada Tugu Jam, yang salah satunya yang harus kita konservasi gitu. Ada apa Pak? Tugu Jam yang Jam? Persimpang Kebon Sirih itu kan ada Tugu Jam tuh yang dulu. Nah itu yang salah satunya yang harus kita konservasi. Terus lanjut lagi ke utara, misalnya di kanal itu kan ada curucuk zaman dahulu ya, yang harus kita selamatkan juga gitu. Nah makin ke kota itu makin ujung itu makin banyak temuan. Salah satunya kita menemukan kayak benteng Batavia yang zaman dulu. Jadi yang diketemukan apa Pak? Ada semacam tembok kah? Atau bongkahan kah? Atau fondasi sih. Fondasi. Batavia. Gitu. Terus ditemukan juga terkait dengan ini saluran air bersih untuk masuk ke area Batavianya itu sendiri. Kalau kita sebutnya itu dengan nama terakota, jadi terakota saluran air bersih untuk masuk ke kawasan Batavia sendiri. Itu cukup detail ya, cukup lengkap. Jadi sepanjang jalan pintu besar selatan di area stasiunnya kita, kurang lebih sekitar 400 hampir 450 meter gitu, kita temukan salah satunya saluran air yang mensuplai air bersih ke kota Batavia itu. Kalau saat ini ditemukan kondisinya gimana Pak? Oke, nah pada saat ditemukan itu tentunya kita menggandeng Dinas Kebudayaan ya dengan para tim ahli cagar budaya gitu untuk melakukan konservasi arkeologi. Nah dari sana mereka menemukan daerah
barang-barang apa sih yang harus kita konservasi, harus kita selamatkan. Nah, sekarang temuan-temuan ini sudah kita selamatkan dan kebetulan disimpan di salah satu gudangnya Dinas Kebudayaan. Oh baik, jadi saat ini MRT bekerja sama dengan Iya, Dinas Kebudayaan gitu ya untuk menetapkan barang-barang temuan ya atau ya benda-benda temuan ini apakah memang termasuk cagar budaya yang Iya, perlu betul. dikonservasi atau nggak perlu gitu ya, Iya, atau iya, bisa betul, dilakukan gitu ya. Jadi menunggu apa semacam riset atau dari tim ahli cagar cagar budaya. budayanya. Jadi Waktu fase sebelumnya ditemukan juga nggak sih Pak? Atau baru saat ini yang lebih Belum. banyak? Oh, Jadi memang pada fase 1 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI itu kalau melihat dari sisi mungkin dari perkembangan kota Jakarta ya itu memang di sana belum ada istilahnya temuan-temuan yang sifatnya signifikan. Banyaknya paling utilitas kota saja. Nah, untuk yang dari arah ke Bundaran HI sampai Ke dengan arah ke kota utara. mulai. Makanya pada waktu itu pada saat mulai proses lelang pun kita sudah mulai menggandeng Dinas Kebudayaan dan tim ahli cagar budaya untuk melakukan konservasi kira-kira di lokasi mana sih yang potensi temuan barang-barang objek diduga cagar Jadi budaya. sudah diantisipasi ya Pak Betul, kemungkinan ini ya. Betul. Karena kan memang Sobat Budaya pasti juga ingat kan bahwa kota Jakarta itu kan juga awalnya dari pelabuhan ya kan Pak ya, dari Jakarta Utara tuh. Jadi dia baru merembet ke selatan. Jadi tentu saja mungkin karena perkembangan kota sejarahnya juga dari arah utara, jadi akan banyak ya Pak yang Iya. ke arah sana. Nah saat ini udah berapa banyak Pak kira-kira yang ditemukan nih dalam perjalanan pembangunan? Yang nilainya cukup signifikan itu yaitu pertama itu adalah benteng Batavia ya. Terus kemudian kita menemukan saluran kuno yang terakota itu. Terus ada juga rel tram. Jadi sepanjang jalan Gajah Mada sampai Pintu Besar itu memang ada rel tram dari yang akhir tahun 1900-an mungkin ya, akhir abad 19 itu ditemukan rel tram dan saat ini memang sudah dikonservasi, dikembalikan ke pemilik asetnya yaitu Perum PPD. Oh jadi apa Pak? Diangkat? Untuk di area stasiunnya iya diangkat. Oh gitu. Kalau yang posisi besar Pak kayak misalnya tembok itu emang diangkat juga Pak atau gimana tuh? Kalau yang tembok itu tidak kita angkat, tapi memang desain MRT-nya yang menyesuaikan supaya tidak terkena terkait tembok tersebut. Jadi gimana Pak? Belok Pak? Kebetulan adanya di posisinya dekat entrance ya. Jadi MRT itu di stasiunnya MRT akan ada rencana koneksi dengan stasiun Jakarta Kota Beos. Salah satunya ada di entrance tuh di Museum Mandiri. Oh iya daerah situ ya ada. Oh emang ramai kan Pak persimpangan itu? Betul. Nah kebetulan memang si benteng Batavia ini ditemukan daerah dekat dengan Museum Mandiri itu. Jadi kita ada penyesuaian entrance-nya. Jadi memang tidak ganggu area ketemuan benteng Batavia itu. Tapi kalau yang terakota kita angkat. Oh gitu. Jadi memang ada yang istilahnya bisa diangkat, jadi bisa dilanjutkan sesuai rencana. Ada juga yang harus disesuaikan gitu desainnya. Nah ini bikin kerepotan baru nggak ya Pak kalau misalnya ada pertemuan-temuan ini gimana tuh Pak? Iya sih, memang kalau secara proyek berarti kan tidak sesuai dengan planning awal gitu ya. Tapi memang yang kita kejar adalah ya kan harus sesuai dengan aturan Undang-Undang Cagar Budaya juga ya. Maksudnya kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 itu. Dan memang harus sesuai. Jadi kita menyesuaikan dari sisi timeline proyek selama masih memenuhi targetnya gitu. Nah Pak, nggak tahu nih Pak Endra bisa jawab apa enggak. Nah dari temuan-temuan tersebut tadi kan sudah disesuaikan tuh entrance-nya dipindah dan sebagainya. Apakah setelah ditemukan dan disesuaikan nantinya itu memang akan jadi kayak objek apa Pak, objek wisata gitu atau apa, jadi nggak ditutup gitu Pak, jadi nanti orang-orang yang mau masuk ke MRT jadi bisa lihat temuan ini juga bagaimana? Salah satu desainnya MRT untuk di stasiun Jakarta Kota itu memang nanti kita akan ada satu galeri yang fungsinya untuk mendisplay barang-barang temuan cagar budaya. Tentunya memang ketika mendisplay ini harus dikurasi sama tim ahlinya ya. Nanti barang-barang apa yang bisa didisplay di sana. Salah satunya mungkin nanti terakota yang akan kita display di galerinya MRT di entrance. Iya seru juga ya. Jadi ketika dalam proses pembuatan ini ada beberapa benda, nanti kemudian ada beberapa benda yang dijadikan galeri untuk bisa disimak dalam sejarah pembuatan MRT gitu ya kurang lebihnya. Ini udah sampai mana Pak fase 2-nya?
Fase 2A ini saat ini untuk yang Glodok Kota itu penggalian stasiunnya sudah sampai ke bawah. Jadi kan rata-rata temuan cagar budaya itu di kedalaman 0 sampai 3 meter. Nah, khususnya untuk stasiun box ini penggaliannya udah sampai ke level basement gitu, udah sampai ke level paling bawah untuk area keretanya. Jadi kurang lebih sih targetnya di fase 2A yang CP203 itu di atas 50% lah saat ini. Baik. Berarti kan masih akan ada proyek diteruskan lagi tuh, kan 50% lagi. Iya, sampai dengan beres nantinya. Iya, artinya ada kemungkinan akan ditemukan lagi nggak tuh barang-barang? Oke. Untuk potensi kemungkinan objek cagar budaya kemungkinan masih bisa ditemukan ya. Kalau untuk daerah misalnya Glodok Kota gitu kan, saat ini pembangunan untuk ke area pintu masuk atau entrance belum dilakukan. Kemungkinan nanti akan ada penemuan-penemuan kecil yang di sana. Salah satunya sekarang mulai proses penggalian untuk stasiun boxnya di stasiun Harmoni, Sawah Besar dan Mangga Besar. Ini sedang mulai dilakukan penggalian stasiun. Nah, kemungkinan di sana akan ditemukan juga barang-barang temuan. Ini juga pasti dari tim cagar budayanya juga sudah bisa memprediksi ya nih, daerah sini nanti akan ketemu apa lagi, gitu ya. Betul. Jadi memang dalam kedalaman 3 meter itu banyak sekali ya benda-benda yang mungkin kan dulu zaman Batavia tanahnya nggak setinggi ini, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi dari bawah itu mungkin sudah ditemukan macam-macam gitu ya Pak. Iya betul. Salah satunya itu yang tadi yang terakota. Terus memang kalau di area-area yang kayak sungai kanalnya itu ditemukan beberapa yang seperti keramik-keramik zaman Tiongkok dulu gitu. Ada keramik, ada satu juga di kota itu ditemukan seperti semacam kayak tongkat buat merokok gitu, tembakau yang zaman Belanda. Oh jadi tidak semelulu bentuk yang besar gitu ya Pak. Maksudnya ada hal-hal alat-alat yang kecil-kecil itu pun juga ditemukan ya. Iya, kayak semacam keramik, terus kayak apa sih, kayak guci buat minum zaman Tiongkok. Oh ya ampun, padahal ini di kota besar ya, kota Jakarta kan kita pikirnya ini kalau misalnya di candi gitu ya. Ternyata di Jakarta juga masih banyak sekali hal-hal kayak gitu. Nah ini dalam bekerja sama dengan tim dari Dinas Kebudayaan, apakah nanti ini dikembalikan saja masing-masing atau nanti akan didisplay lagi atau akan dalam setiap stasiun akan ada beberapa galeri gitu sesuai dengan tempat penemuannya, atau ada rencana dengan arsitektural gitu? Lebih pastinya sih mungkin saat ini ada yang akan display itu di stasiun Jakarta Kota sih. Yang tadi dekat Monas kemungkinan akan ada beberapa yang tapi tidak signifikan sih. Nanti tergantung dari temuan-temuan berikutnya ya Pak ya, mau seperti apa gitu ya. Nah ini apakah ada, kalau dari bagian MRT-nya sendiri kan sebenarnya kan teknik ya Pak ya. Kalau saya nggak salah kan teknik gitu ya. Kan sebenarnya kan ini adalah kebudayaan, ada ilmu pengetahuan. Nah, jadi artinya dari MRT-nya sendiri ada divisi yang khusus untuk bisa menyesuaikan atau mempelajari juga, karena gini loh Pak, maksudnya mungkin kalau dia mah kan ini teknologi ini bukan gitu, main hajar-hajar aja gitu, ternyata ini berarti gitu. Jadi apakah di briefing dulu, apakah gimana sih Pak? Saya nggak ngerti. Saat ini sih memang kalau untuk di MRT belum ada ya, maksudnya tim atau divisi khusus yang menangani terkait dengan objek cagar budaya gitu. Tapi memang dari kita, dari sisi tim project itu sudah maksudnya aware akan adanya temuan-temuan. Makanya dari awal mula project kita sudah menggandeng tim ahli cagar budaya sih sebenarnya, dari mulai tim arkeolog untuk mendampingi berjalannya proyek kita. Iya, karena kan khawatirnya kalau misalnya kita ngeliatnya ini kan kayak semacam bongkahan biasa gitu, jadi mungkin kita nggak aware gitu, kita lanjutkan aja proyek kita, padahal ternyata bongkahan itu bernilai itu berarti kan. Jadi memang harus ada yang menjaga terus gitu ya kalau ada Pak. Kalaupun ternyata bukan benda-benda yang punya nilai sejarah ya berarti tetap harus ditanyakan dulu, bisa langsung jalan juga. Jadi pada saat proses penggalian, jadi kita ada namanya archaeological test pit. Nah itu didampingi oleh tim ahli cagar budaya memang. Jadi ketika ada temuan objek-objek yang punya nilai signifikan, dia akan pilih tuh. Nanti dia akan laporkan, biasanya masuk ke dalam yang namanya tim sidang itu untuk menentukan bahwa ini termasuk temuan cagar budaya atau tidak.
kurang lebih seperti itu. Jadi progres untuk pembuatan MRT ini juga melalui banyak proses ya. Banyak betul. Jadi, Harus nunggu dulu hasilnya, Iya. apakah ini perlu diangkat, apakah tidak, apakah perlu didesain ulang gitu ya Pak. iya betul. Oh. Memang salah satunya kedekatan kita dengan tim Dinas Cagar Budaya ini sangat menentukan terkait dengan kelancaran proyek, karena penentuan bahwa ini yang ditemukan ini termasuk mempunyai nilai signifikansi yang tinggi atau tidak, itu di situ sih Bu. Kurang lebih sibuk banget Pak kalau kayak gitu ya. Iya. Dan kalau dari yang sekarang ini apakah juga, tapi susah ya Pak kalau emang kalau rencana ke depannya gitu Pak, yang tadi saya tertarik dengan benda-benda ini, apakah nanti akan ditaruh di galeri, apakah nanti akan ada ceritanya, apakah nanti ini kan soalnya lihat kalau MRT yang pertama dibuka Pak, kayak orang-orang pada kayak wisata gitu loh Pak. Ya kan, kalau MRT tuh kayak pada duduk-duduk gitu. Mungkin kalau ditambah hal-hal seperti ini kan jadi tambah menarik gitu. Ya, salah satunya memang ini yang sedang digarap ya sama MRT Jakarta terkait dengan salah satunya rencana misalnya pengembangan daerah kawasan kota tua gitu. Terus memang kedepannya kita juga lagi coba untuk mendetailkan. Jadi memang dari yang temuan cagar budaya ini tidak hanya dalam bentuk kajian, kita memang istilahnya dari awal itu sudah mulai merekam dan merekod dari awal penggalian, terus kita videokan gitu, kita jadi semua terdokumentasikan. Iya, jadi kita dokumentasikan supaya nantinya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan memang salah satu yang jadi concern ini adalah bagaimana menampilkan barang-barang temuan yang mempunyai nilai signifikansi yang tinggi ini sih, kurang lebih seperti itu. Senang sekali ya dengar penjelasan dari Pak Indra ini bahwa tidak melulu soal modernisasi gitu ya. Kan ini kan sebuah dua sisi yang berbeda. Yang satu modern banget, di sini justru ada nilai sejarahnya, dan ternyata sudah dipersiapkan juga untuk pendokumentasian supaya nanti juga jika diperlukan untuk dipamerkan segala macam itu pun sudah terdata gitu ya Pak. Senang sekali ya, ternyata sudah prepare banget gitu loh Pak untuk urusan seperti ini. Menyenangkan sekali. Nah, kalau secara dampak sosial ekonomi dari penemuan-penemuan arkeologi sepanjang proyek MRT ini ada nggak Pak? Secara mungkin saat ini ya secara langsung tidak akan kelihatan, tapi memang dampak kedepannya cukup, kalau saya sih lihat ini cukup signifikan ya, bisa membantu untuk penambahan. Yang pertama, kita bisa ngelihat budaya masa lalu di saat ini gitu, bagaimana peradaban zamannya Batavia dulu gitu dengan sekarang, yang di sana memang ada kultur yang heterogen ya sampai saat ini di Jakarta. Terus yang kedua juga ini bisa dijadikan menjadi salah satu kawasan wisata juga sih, khususnya untuk daerah-daerah temuan ya, misalnya Jakarta Kota apalagi itu kan menjadi daerah kawasan cagar budaya gitu. Jadi ini masih sampai 50% lagi ke arah mana tuh Pak jadinya? Saat ini harmoni masih terus gitu Pak? Iya, jadi dari Bundaran HI sampai dengan kota ini untuk fase 2-nya. Nanti rencananya dari kota sampai ke Ancol kemungkinan untuk yang 2B. Jadi utara selatan itu nanti ujungnya dari Lebak Bulus sampai dengan Ancol. Wow, jadi ujung ya Pak ya? Ya, kalau yang timur baratnya memang nanti akan ada lintas kota Tangerang sama Jawa Barat ya Bekasi gitu. Kalau untuk yang Jakartanya memang dari ujung Menteng sampai dengan saya lupa arah Tangerang gitu. Ujung Menteng mana sih Pak? Ujung Menteng dari mana? Ujung Menteng itu daerah Rorotan kurang lebih. Oh gitu. Nah ini kan kita lagi semangat-semangatnya bicara soal persiapan kota Jakarta sebagai kota global. Dari urusan regulasi, tentu saja budaya, dan hal-hal yang berkaitan semuanya. MRT sendiri tentu punya peranan nih Pak untuk mendukung menjadi kota global. Ini terlepas dari temuan-temuan lagi nih Pak. Nah ini gimana nih Pak usaha dari MRT untuk mendukung kesiapan kota Jakarta menjadi global city? Memang ini prosesnya tidak akan langsung jadi sekaligus, perlu bertahap sih. Salah satu yang bisa kita lihat sebenarnya pada fase MRT fase 1 itu kan yang menjadi perubahan di Jakarta yang cukup signifikan itu adalah
perubahan kulturnya masyarakat Jakarta sih sebenarnya kalau kita lihat. Kebiasaannya biasanya naik Metro Mini gitu misalnya ya. Betul. Sekarang udah orang-orang udah mulai senang, misalnya khususnya Sudirman Tamrin kan udah mulai budaya berjalan kaki itu udah mulai ada, udah mulai kalau ngelihat dari ridershipnya MRT itu ada orang udah mulai suka naik public transportasi gitu. Nah itu harapannya memang dalam mendukung Jakarta menjadi kota global ini membiasakan orang-orang untuk menggunakan public transport. Dari sisi budaya ya, dari tadi kebiasaannya naik public transport yang berbeda sekarang di menggunakan MRT. Yang lain Pak? Nah salah satunya kalau ngelihat dari temuan Cagar Budaya itu salah satu ini sih quote-nya Pak Kadis ya, Pak Kadis kebudayaan ini cukup bagus yang ngelihat kan dia bilang bahwa pengalaman ini merupakan pengalaman itu adalah merupakan guru yang terbaik, tapi menurut beliau adalah justru masa depan itu merupakan guru yang terbaik yang bisa ditampilkan di saat ini gitu, maksudnya dengan merajut sisi budaya gitu. Jadi ya itulah salah satunya. Jadi kita ngelihat visi kedepannya akan seperti apa nih, itu yang akan kita mulai rancang dari sekarang dengan melampirkan sisi budayanya yang temuan-temuan sejarah masa lalunya yang bisa supaya nanti kedepannya bisa informasinya selaras seperti itu. Dari apa yang disampaikan sama Pak Indah, artinya dari pihak MRT sendiri juga mendukung pelestarian kebudayaan dari Cagar Budaya ini gitu. Artinya konsep-konsep untuk menampilkan, melestarikan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dari kebudayaan ini juga sudah masuk dalam konsep MRT gitu ya Pak? Iya betul. Makanya kalau tidak salah itu di setiap stasiun MRT itu kita punya tema. Memang kayak glodok gitu kan, menyesuaikan dengan lingkungan di area sekitar. Jadi tema stasiunnya itu Jakarta Kota juga kurang lebih seperti itu. Kayak Monas, Tamrin gitu menyesuaikan dengan tema-tema stasiun. Desainnya pun menyesuaikan dengan desain. Baik-baik, menarik sekali ya. Jadi memang kan kalau kita bicara soal global city gitu, kota global, memang modern. Tapi tidak pernah meninggalkan identitas dari kebudayaan daerahnya sendiri gitu kan. Yang tadi saya bilang MRT-nya sendiri teknologi yang modern, tapi ternyata selaras dengan untuk pelestarian kebudayaan itu. Baik, ada yang lain Pak yang mau disampaikan dari rencana-rencana MRT ke depan atau mungkin harapan dari pihak MRT terhadap masyarakat Jakartanya sendiri? Ya, mungkin harapannya itu sih adanya dukungan dari masyarakat ya dalam membangun MRT ini ke depannya, karena memang mau tidak mau proyek konstruksi MRT ini ya sedikit banyaknya akan mengganggu aktivitas yang ada di lokasi area stasiun. Memang di kolaborasi yang global jadi macet ya Pak, banyak jalur yang diambil, terpaksa diambil. Kolaborasi dengan masyarakat dan ya dengan pemerintah juga ya yang bisa membangun atau mensukseskan proyek ini kan sama-sama untuk Jakarta ke depan. Iya, kira-kira berapa lama lagi sih Pak maksudnya untuk yang fase 1, jadi rencananya tuh dari Bundaran HI itu ada stage 1 dulu. Tahap satunya itu akan operasi sampai dengan Monas. Kalau dari MRT sendiri itu menargetkan di tahun 2029 akhir lah kurang lebih itu akan beroperasi. Nanti selanjutnya dari Monas sampai dengan kota itu di kurang lebih sekitar di 2030-an. Oke. Jadi masih panjang nih Pak ya. Iya betul, masih panjang. Stage 1 fase 1 itu 2027 akhir sampai Monas. Nanti selanjutnya di 2030-an sampai dengan kota. Tapi sebelum sampai di situ, ini kan masih dalam proyek pembangunan terus nih Pak ya. Baik, ini kan baru sampai kota. Nanti kan akan ada lagi yang sampai ke Ancol ya kan. Belum lagi yang dari arah timur ke barat gitu ya. Jadi masih panjang ke depannya dan akan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan bertemu lagi dengan benda-benda yang bernilai sejarah dan kemungkinan untuk tetap bagaimana mengembangkan konsep-konsep pelestarian budaya bekerja sama dengan MRT gitu ya Pak. Oke. Yang lain Pak, ada lagi nggak? Itu kan dari harapannya Bapak. Kalau rencana-rencana yang bisa dibocorkan ke kita Pak? Saat ini sih yang sedang kita garap serius, maksudnya bukan dalam artian prosesnya lagi mulai mau pencanangan, yaitu salah satunya adalah pekerjaan MRT yang untuk timur barat. Jadi rencananya kita memang akan mulai dari pusatnya Jakarta dulu deh, fungsinya itu sebelum lari ke arah yang Bekasi dan ke arah Bekasi dan Tangerangnya gitu. Memang targetnya sih di 2025 ini udah mulai proses tendernya mulai dilaksanakan. Kalau secara pendanaan kan sudah ada persetujuan dari JIK Loan-nya. Keren. Sip tuh Pak. Jadi dari rencana-rencana ke depan ini
akan tetap terus didampingi oleh Dinas Kebudayaan kah? Tentunya. Atau tetap ya, walaupun dalam pembuatan masuknya ke daerah-daerah yang belum tentu ada nilai-nilai historisnya, tetap dalam pendampingan ya Pak ya. Baik, luar biasa, terima kasih banyak. Ini Sobat Budaya seru ya. Saya tuh tadi nggak kepikiran loh, ini kita Dinas Kebudayaan ngobrolin apa ya sama MRT gitu ya. Ternyata selaras dan sejalan, dan ini luar biasa ya bahwa Pak Kadis Kebudayaan punya pemikiran juga bagaimana menyatukan rencana-rencana ke depan tanpa meninggalkan yang di masa lalu, supaya menjadi bahan pembelajaran buat kita semua, dan terutama untuk para generasi muda supaya dapat kebayang tuh, oh iya ya dulu pernah lihat ada tram tuh di gambar-gambar zaman dulu gitu ya kan Pak, ya masih noni-noni Belanda jalan-jalan di Batavia, ternyata sekarang relnya ketemu tuh ya Pak ya, jadi emang beneran ada gitu kan, supaya jadi nyambung apa yang kita pikirkan dan ternyata dalam faktanya ada. Baik Pak Endra, sekali lagi terima kasih sudah disampaikan obrolannya. Selamat bertugas, salam buat semua tim yang lagi bekerja, semoga lancar, dan kalau memang kita menemukan benda-benda yang Bapak tadi bilang seru-seru itu, mudah-mudahan kita kapan-kapan nanti bisa lihat apa yang sudah dipameran di galeri itu ya Pak. Oke. Penemuan arkeologi di proyek pembangunan MRT ini tentunya dapat meningkatkan nilai serta memperkaya pengetahuan kita tentu saja tentang sejarah dan peradaban kita di masa lalu, dan kolaborasi antara arkeolog, insinyur, perencana kota atau planologi, juga ilmuwan yang lingkungannya perlu di support. Ini akan sangat membantu untuk menciptakan sinergi pembangunan yang berwawasan budaya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Indra, kita sebagai masyarakat juga diminta untuk terlibat membantu agar pembangunan MRT ini berjalan dengan lancar. Dengan apa? Dengan sabar ya, supaya kalau macet diterima dulu. Begitu ya, tapi yang penting apapun nanti hasilnya tentu saja akan memberi kebaikan buat warga kota Jakarta sendiri, ya kan? Setuju ya Sobat Budaya? Jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share podcast budaya ini. Lalu kalau ada ide-ide tentang hal-hal yang ingin dibicarakan di podcast budaya, silakan dilayangkan aja lewat DM di akun Instagram kami di @disputtki. Ya, terus juga jangan lupa untuk terus tonton episode-episode mendatang. Banyak hal yang akan kita angkat dari berbagai sisi mengenai seni dan budaya, tentunya di Provinsi DKI Jakarta. Saya Modi Kusnaidi, pamit dulu dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam episode podcast budaya lainnya. Dadah. Dadah.